Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Augusta dari Prodi Fisioterapi Anfulen, Unisa. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan penanganan fisioterapi pada kasus CABG. Nah, sebelum itu saya akan memberitahukan dulu sedikit tentang CABG ini. CABG itu adalah singkatan dari suatu tindakan operasi yang dinamakan yaitu coronary artery bypass graft. Nah, di sini prosedur operasinya itu dilakukan biasanya untuk mengobati pasien dengan penyakit jantung koroner. Prosedurnya yang dilakukan itu sebenarnya sederhana, yaitu sebagai penggambaran sederhananya yaitu adanya pembuatan rute baru pada sekitar arteri jantung. Ya, karena pembuatan itu karena arteri yang lainnya itu mengalami penyumbatan atau penyempitan. Nah, rute barunya ini sebenarnya dibuat supaya aliran darahnya itu tetap lancar, sehingga untuk gerakan otot jantung dan lain-lainnya, untuk gerakan oksigen ke paru itu bisa kembali ke lancar. Nah, oke, terus biasanya ada pertanyaan juga kapan operasi CABG itu dilakukan gitu. Nah, untuk operasi operasi CABG itu sebenarnya penyakit yang memicu awal mulanya itu seperti arteriosklerosis. Nah, arteriosklerosis itu muncul pada saat arteri itu mengalami pengerasan dan penyempitan. Adanya penyempitan pada arteri tadi, nah yang disebabkannya itu oleh kolesterol yang menumpuk pada dinding-dinding jantung. Nah, sehingga aliran darahnya yang untuk memompak seluruh tubuh dan sebagainya itu berkurang, dan namanya nanti kalau sudah lama-kelamaan dinamakan penyakit jantung koroner. Nah, terus untuk faktor-faktor yang memperberat biasanya dari jantung koroner ini yaitu adanya mungkin orang itu sering merokok, atau mungkin aktivitas kayak olahraganya mungkin juga jarang. Nah, atau mungkin orang itu punya riwayat hipertensi atau mungkin kolesterol tinggi. Nah, dan kebanyakan juga bisa diakibatkan oleh degenerasi atau mungkin karena sudah lansia atau sudah umur. Nah, selain yang tadi itu, penyakit jantung koroner itu sebenarnya juga mempunyai komplikasinya itu angina. Nah, angina pectoris atau biasanya orang-orang ini memanggilnya dengan sebutan mungkin angin duduk gitu. Orang-orang itu biasanya memanggilnya angin duduk. Nah, angin duduk itu sebenarnya adalah nyeri dada yang diakibatkan oleh terbatasnya pasokan darah yang kaya akan oksigen. Nah, jadi harusnya oksigen itu kan dialirkan ke seluruh tubuh supaya kita tetap sehat, tetap bisa beraktivitas seperti semula. Tapi karena adanya adanya terbatasnya pasokan darah itu, yang mungkin karena ketutupan plak dan sebagainya, itu kita jadi tidak bisa leluasa darah dalam tubuh kita untuk bergerak kemana-mana gitu. Nah, selain itu juga penyakit jantung koroner itu juga tadi bisa bisa juga sebenarnya menyebabkan terlepasnya plak arterioklosisnya tadi yang sudah timbul yang awal mulanya itu lah. Tapi jika plak itu lepas, berarti kan tandanya malah menambah penyumbatan yang ada gitu. Nah, penyumbatannya itu sehingga akan membuat suplai darah yang untuk ke jantung itu kan perlu sekali dari tubuh kita. Nah, suplai darah jantungnya terhenti. Nah, itu yang bisa menyebabkan adanya serangan jantung, atau biasanya orang-orang mungkin bisa tiba-tiba lagi di jalan tiba-tiba pingsan atau apa gitu. Itu sebenarnya lagi mungkin mengalami serangan jantung gitu, karena yaitu terbatasnya pasokan darah yang masuk ke dalam tubuh, yang ke dalam jantung tadi. Nah, oke, lanjut. Untuk pemeriksaan pada kasus CABG ini sendiri, sebenarnya yang pertama mungkin ada pemeriksaan fisik ya. Atau pemeriksaan fisiknya itu biasanya bisa ditanyakan juga apakah sering pasien itu merasakan nyeri dada yang secara berkelanjutan mungkin setiap hari, atau bisa juga merasakan sesak nafas terus menerus. Nah, itu berarti jika memang ternyata terbukti ada rasa seperti itu, berarti kan bisa jadi kemungkinan bisa adanya jantung koroner atau mungkin arteriosklerosis tadi. Lalu selanjutnya juga bisa menggunakan alatnya itu yang dinamakan EKG atau elektrokardiogram. Nah, pemeriksaan ini akan menunjukkan seberapa kuat jantung kita itu berdetak, dan kita akan bisa menghitung keteraturan ritmenya. Jadi ritmenya tidak tiba-tiba cepat terus tiba-tiba lambat gitu, yang pokoknya alurnya itu normal, ritmenya itu normal. Nah, stabil atau tidak naik turun seperti itu. Terus ada juga alat yang untuk mengeceknya, itu bisa uji latih jantung atau cardiac stress test. Nah, di sini untuk dilakukannya yaitu
pasien biasanya disuruh untuk berlari dan membuat jantungnya itu bekerja lebih keras dan berdetaknya lebih cepat. Nah, sementara pada saat yang bersamaan kita bisa juga mengeceknya dengan EKG gitu. Jadi saat ada gerakan itu mulai mungkin kita kayak lari-lari kecil, tapi kita bisa juga sambil ngeceknya juga. Jadi sambil ngecek menggunakan EKG tadi. Nah itu ya. Nah, biasanya ada timbul pertanyaan kenapa sih harus saat berlari mungkin atau saat ada kegiatan pada jantung yang mengalami kelelahan kita baru ngecek gitu kan. Saat ngeceknya harus pakai itu gitu kan, harus saat seperti itu. Nah, itu masalahnya yaitu karena jantung itu lebih mudah untuk didiagnosa, lebih mudah terlihat, terbaca. Itu jika jantung itu posisinya sedang bekerja keras dan denyutnya itu lebih cepat gitu, lebih dari biasanya, nggak pas kayak kita lagi santai atau apa kan. Untuk jantungnya itu biasanya kan santai, tetap tidak ada apa stabil gitu kan. Nah, kalau saat kita melakukan aktivitas yang mungkin termasuk dikatakan mungkin berat bagi jantung, nah itu kan berarti kita bisa ngetesnya dengan seperti itu. Ya, itu tadi sedikit penjelasan tentang CABG. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi untuk fisioterapinya. Untuk penanganan fisioterapinya sebenarnya biasanya pada fase-fase awal kita mungkin bisa memberikan latihan seperti latihan bernafas. Itu sebenarnya untuk meningkatkan sangkar toraks juga. Nah, latihan bernafas, terus mungkin batuk-batuk efektif juga bisa digunakan. Seperti mungkin ada takutnya masih ada serak-serak atau apa gitu kan, mungkin karena setelah operasi itu kan biasanya kita posisinya bed rest gitu kan, istirahat total supaya pemulihannya cepat. Tapi kan di samping itu biasanya menimbulkan penyakit yang lain juga seperti adanya sputum dan sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah latihan bernapas itu sudah mulai udah mulai teratur dan nafas-nafasnya sudah mulai biasa normal, nah kita baru lanjut mungkin ke seperti latihan miring kanan miring kiri. Itu juga bisa untuk transfer ambulasinya. Terus nanti kalau setelah sudah bisa pun bisa dilanjutkan dengan mungkin dari posisi tiduran tadi bisa ke posisi berdiri, terus ke posisi duduk. Selanjutnya mungkin kita bisa kayak melakukan aktivitas kecil seperti mungkin minum atau makan. Itu kan jika memang sudah di tingkatan yang lebih, ya pasien sudah merasa lebih nyaman. Tapi untuk awal-awalnya bisa kita menggunakan yang latihan bernafas terlebih dahulu supaya nafasnya yang penting sudah teratur dulu. Dan jika memang nafasnya sudah teratur berarti kan bisa kita lanjutkan lagi dengan penanganan yang berikutnya. Nah, nanti kalau misalnya kita tadi sudah melewati fase-fase itu, mungkin setelah fase-fase yang sudah bisa untuk berdiri, jalan, bergerak itu, berarti bisa juga nanti dilanjutkan dengan mungkin seperti mungkin berjalan pertama 1 menit, mungkin hanya cuma 1 menit berjalan kita tahan, nanti baru mungkin tambah lagi 2 menit, 3 menit gitu. Pokoknya itu semua tergantung dari pasiennya, kondisi pasiennya bagaimana kita lihat. Karena kan untuk kondisi pasiennya pun biasanya berbeda-beda antara satu orang sama orang lain atau sama dia sendiri, mungkin bisa juga ada perbedaan gitu. Mungkin yang satu lebih cepat penanganannya karena dia mungkin lebih kuat untuk melakukan kegiatan itu, yang satunya mungkin masih agak lemah karena mungkin ya belum terbiasa, perlu dikontrol ulang, perlu dicek lagi. Ya itu memang kan ya tergantung kondisi pasiennya gitu. Ya, oke, kita lanjut untuk yang pertama. Sebelum melakukan penanganan pada pasien, nanti kita awalnya itu melakukan asesmen. Untuk asesmennya ya sama seperti asesmen fisioterapi pada umumnya, yaitu mulai dari identitas klien, mulai dari nama, umur dan sebagainya. Nanti terus baru kita lanjut ke pemeriksaan fisiknya, mulai dari seperti inspeksi, palpasi, terus juga ada vital sign-nya juga itu penting, yaitu mulai dari tekanan darah, nadi dan sebagainya. Nah, nanti baru kita mungkin setelah pemeriksaan itu kita selesai sudah semua, nanti baru kita lanjut ke penanganannya. Oke. Ya, oke, kita langsung ke penanganan saja ya. Oke. Ya, oke, di sini saya sudah bersama pasiennya. Ini sudah di ruangannya. Selamat pagi ya, Bu ya. Oke. Nah, di sini saya mau menanya dulu nih, Bu, untuk namanya Ibu siapa nih? Ibu Ratno. Umurnya berapa ya, Bu? Usia saya 60. Oke. Nah, di sini ibunya kan kemarin habis melakukan operasi untuk jantung koronernya ya, Bu ya. Saya cek juga tadi di rekam medisnya Ibu. Sebelumnya Ibu sekarang merasanya
gimana rasa yang ibu rasakan sekarang? Ya kalau untuk nafas masih agak sakit sih mas. Nafasnya masih sakit. Itu hilang timbul berarti ya? Iya, kalau lagi nafas kadang diam biasa enggak gitu. Gitu. Terus ada rasa mungkin berdenyut kencang gitu nggak bu? Nanti tiba-tiba dadanya mungkin berdebar-debar gitu atau enggak? Iya sih kadang. Kadang-kadang juga ya. Oke. Oke, nah ini saya nanti melakukan pemeriksaan yang biasa dulu ya bu ya, seperti kayak tensi, nanti untuk pemeriksaan suhu dulu, nanti baru kita ke pemeriksaan yang selanjutnya ya bu ya. Ya. Nah, ya. Saya siapkan dulu ya bu ya alatnya. Pertama saya akan lakukan tensinya dulu ya bu ya. Izin dulu ya bu ya, saya memasang alatnya dulu ya tensinya ya, supaya tahu. Biasanya ibu tekanan darahnya tinggi atau normal bu? Agak tinggi mas. Oh, biasanya emang agak tinggi ya. Oke. Tapi kalau misalnya pas posisinya agak tinggi itu pusing atau enggak bu? Enggak sih. Oh enggak ya, enggak pusingnya. Bu. Oke. Saya mulai ya bu ya. Ya, cek ya bu ya. Ya memang agak tinggi sih bu, memang 130/90. Betul, tapi nggak pusing ya bu ya? Pusing. Nah, oke. Selanjutnya yang akan saya periksa suhu ya bu ya. Suhu. Oke. Nah ini biasanya kayak alat yang biasa di rumah sakit ya bu ya, dimasukkan ke ketiak, nanti ditunggu sampai bunyi tutut gitu ya. Ya, langsung ya bu ya. Oke, dijemput aja. Nah, oke. Tutut. Ya, oke. Nah ini ada bunyi ya bu ya. Oh iya 36 bu, 36 derajat. Nah terus sekarang yang akan saya tanyakan untuk berat badan sama tinggi badan bu. Untuk berat badannya ibu terakhir nimbang berapa ya? 63. 63. Terus untuk tinggi badannya? Tinggi badan 165. 165. Oke. Ada riwayat penyakit kayak misalnya mungkin kolesterol gitu nggak bu? Atau diabetes? Hipertensi, saya darah tinggi sama diabetes juga ada, sama Diabetes. kolesterol. Jadi itu semua ibu ya. Ini tadi kan tensinya sudah ya bu ya, sama suhu. Sekarang lanjut ke denyut nadi ya bu ya. Denyut nadinya nanti saya hitung selama 1 menit di bagian sini ya bu ya. Telapak tangan. Nah, oke. Nah, santai aja ya bu ya. Saya mulai ya bu. Berapa ya? Sebelum. Ya oke sudah ibu. Sudah saya kira 70 kali per menit ya bu ya. 70 kali per menit. Nah sekarang yang akan saya hitung pernapasannya ya bu ya. Pernapasannya nanti sama sistemnya kayak tadi, dihitung 1 menit. Nanti pokoknya ibu untuk pernapasannya tetap biasa aja, jangan dibuat-buat. Jangan seperti kayak merasa tergesa-gesa atau mungkin merasa terlalu santai juga ya, wajarnya ibu aja. Oke ya. Ya, oke. Itu ya bu ya, udah saya cek tadi sama 1 menit. Untuk hasilnya itu 20 kali per menit.
berikutnya. Nah kayak tadi, nah, langsung lanjut ke pemeriksaan berikutnya ya Bu ya. Pemeriksaan berikutnya nanti di sini ada yang dinamakan IPPA Bu, dari fisioterapi, itu ada inspeksi untuk melihat nanti informasi itu dapat dipegang atau ditekan supaya tahu. Lalu ada juga perkusi, itu nanti saya coba mendengarkan suara memberikan ketukan. Nah nanti kalau untuk auskultasinya nanti saya mendengarkan menggunakan stetoskop. Ya ya oke, saya mulai ya Bu ya. Untuk inspeksinya saya lihat sih kalau dari statis atau posisi saat ibu diam yang jelas masih terpasang infus ya Bu ya di tangan sebelah kanan. Terus untuk ibunya juga sepertinya masih agak lemes ya Bu ya, banyak lemes, tapi udah makan ya Bu ya, tadi pagi ini udah kayak udah pagi ini udah makan ya. Terus untuk dilambisnya coba Ibu kayak mungkin menggerakkan tangan sedikit. Tangan Ya, bisa Mas. bisa ya. Waktu ada gerakan seperti itu kayak kerasa nyeri atau nyengkrem gitu nggak Bu? Kencang. Cuma kalau misalnya posisi duduk tiduran agak duduk itu sakit. Oh, posisi tiduran agak duduk kayak selonjoran gini ya posisinya. Untuk selanjutnya saya izin untuk ngecek kekuatan otot yang untuk pernapasannya ya Bu ya. Gerakan untuk ke nafasnya ya saya izin dulu ya Bu ya. Kalau saya pegang gini masih sakit nggak Bu? Enggak. Nggak ya. Kalau saya tekan gini juga nggak gitu. Oke. Agak sakit. Agak sakitnya Bu. Ini operasinya berarti udah hari keberapa ya Bu ya? Udah operasi. Baru kemarin Mas. Baru kemarin ya. Oke berarti. Selanjutnya perkusi, sebenarnya kalau untuk perkusi ini kan biasanya menggunakan ketukan ya Bu ya. Cuman karena takutnya ibunya masih baru kemarin untuk operasinya kan, jadi takutnya masih ada yang kurang sesuai lah untuk kita lakukan perkusi. Jadi mungkin untuk perkusinya saya lewatin, langsung saja ke auskultasi, yaitu mendengarkan bunyi-bunyi yang ada di pernafasannya ibu ya. Saya ambil barangnya dulu alatnya. Saya izin ibu ya, coba untuk mendengarkan suara-suara nafas atau nadinya ibu. Dari jantung. Dari jantungnya ibu ya. Nafasnya rileks aja ibu ya. Oke. Nah, oke sudah saya cek ya bu ya. Nah sekarang berarti untuk sesek-seseknya masih ada ya bu ya, masih kerasa sesek ya. Ya selanjutnya ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan fungsi gerak dasar ya bu ya. Fungsi gerak dasar itu biasanya nanti terdiri dari gerakan aktif, pasif, sama simetrik atau melawan tangan. Tapi karena tadi saya sudah ngecek bagian tangan, mungkin masih gerakannya masih luwes ya, masih bisa ya. Untuk gerakan yang kaki coba bu, mungkin salah satu kaki diangkat gitu, masih sanggup atau enggak? Mungkin bisa saya lihat dari sini aja, nggak apa-apa kan? Oke. Coba kalau kaki yang satunya bu. Oke. Berarti sebenarnya untuk gerak itu masih bisa luas ya bu ya. Bisa cuma kalau misalnya untuk dari duduk. Cuma kalau memposisikan waktu dari tidur itu ke duduk ya bu ya, sakit banget ya. Oke. Nah, di sini saya langsung aja lanjut ke penanganannya bu ya. Nah, untuk yang penanganannya nanti yang pertama ada nafas apa namanya? Nah, bukan untuk yang pertamanya nanti di sini saya akan melakukan breathing exercise ya bu ya. Nah, itu sebenarnya ya satu untuk peningkatan toraknya ibu atau rongga dadanya ibu, karena kan kemarin setelah dioperasi biasanya kan masih ada dada nyeri atau kaku, apalagi mungkin bisa juga waktu posisi santai pun bisa tiba-tiba timbul nyeri gitu ya bu ya. Ini nanti pokoknya ibunya mengikuti kode dari saya saja. Untuk kodenya itu nanti pokoknya untuk gerakannya saya contohkan seperti ibunya nanti menarik nafas. Nah nanti waktu ibunya menarik nafas itu saya akan memberikan hitungan itu dari angka 1 sampai angka 5. Nah di situ waktu saya ngitung itu ibunya menahan saja kondisi
ini tahan nafasnya. Nah, ini baru saya bilang hembuskan, baru ibunya hembuskan gitu ya. Nah, ya kayak saya mulai ibu ya. Nah, coba ibunya tarik nafas 1 2 3 4 5, hembuskan. Oke ya, yang lagi bu, tarik nafas 1 2 3 4 5, turun. Oke ya, sekali lagi ya bu ya. Nah, pusing nggak bu? Enggak ya. Oke, sekali lagi ya, ya tarik nafas 1 2 3 4 5, cukup. Oke, nah itu untuk latihan pertamanya seperti itu ya bu ya. Terus selanjutnya, nah ibunya merasa ada rasa-rasa apa seperti kayak ada dahak gitu yang susah keluar atau enggak bu? Kayak ada mas. Ada ya. Karena mungkin posisinya tiduran terus ya bu ya dari kemarin ya setelah habis operasi ya. Oke, nah untuk yang pertama tadi itu latihannya ya bu ya. Itu sebenarnya bisa dilakukan mungkin di pengulangannya bisa mungkin 5 kali atau 8 kali, itu pokoknya tergantung dari ibunya sendiri. Nanti kalau misalnya ibunya emang posisinya lagi enak gitu, misalnya mau latihan sendiri pun bisa, cuman cara-caranya tadi seperti itu. Nah selanjutnya nanti yang kedua ini menggunakan batuk efektif ya bu ya. Batuk itu sebenarnya seperti ibunya batuk biasa tapi tidak ada bentuk pengulangannya, jadi hanya apa seperti menarik nafas tapi langsung dibatukan saja gitu kan ya. Apa namanya seperti nah itu langsung pokoknya dikeluarin semua batuknya yang mungkin supaya dahak-dahaknya tetap langsung pada keluar gitu. Ini tidak perlu sampai perlu dikeluarkan semua gitu, misalnya sampai apa ya mungkin sampai kering gitu ya, enggak juga sih. Yang penting apa, 1 kali tarikan nafas langsung batuknya dikeluarkan gitu ya Bu ya. Ya. Coba nanti kok seperti kayak tadi aja ya Bu ya, ngikutin kata-kata saya aja. Oke ya, coba sekarang ibunya tarik nafas ya, coba batukan Bu. Oke ya, sekali lagi. Agak sakit mas. Oh, ada sakit ya. Ya biasanya emang gitu sih Bu, soalnya kan kemarin juga habis dioperasi. Untuk luka-lukanya juga biasanya ya mungkin belum sembuh total, masih perlu waktu lah Bu lah untuk kembali pulih seperti dulu ya. Coba sekali lagi ya Bu ya. Coba ditarik nafas ya, batukan Bu. Oke, nah itu nanti juga bisa Ibu lakuin sendiri ya Bu ya. Yang penting ya tetap ada pengawasan kalau perlu lah, mungkin dari keluarga. Nanti kan keluarganya bisa tetap mendampingi, soalnya takutnya tiba-tiba waktu batuk mungkin tambah gatel gitu di tenggorokan, atau mungkin ada rasa-rasa pusing atau nyeri gitu kan. Nah kesannya di sini karena ibunya masih belum bisa untuk posisikan dari posisi tidur ke duduk, berarti nanti perlu juga latihan untuk seperti itu Bu, untuk latihan dari posisi tiduran ke posisi duduk gitulah, atau bisa juga high flying atau duduk selonjor gitu lah. Jadi posisi duduk tapi kakinya masih lurus gitu kan, nggak langsung turun. Nanti untuk sistemnya sebenarnya sih asal ibu sudah untuk penapasannya udah lebih plong, udah lebih lega, terus penapasannya juga udah lebih normal gerakannya, maksudnya tempo dan ritme nafasnya udah kembali normal sudah, terus batuknya juga mungkin nanti sudah berkurang. Nah nanti mungkin saya baru akan melakukan intervensi yang berikutnya, yaitu nanti transfer ambulasi atau mungkin perpindahan posisi dulu lah sementara, supaya ibunya kan posisinya di sini seperti kayak gini terus kan juga bosen pasti kan, pengen mungkin ke bagian kanan bagian kiri. Kalau ke samping kanan samping kiri bisa nggak sendiri? Mungkin sakit ya kalau gitu ya. Nah itu berarti nanti untuk poin yang pertamanya nanti setelah ibu tadi bisa nafasnya udah kembali normal, nanti kita lanjut ke mungkin dari gerakan ke kanan, gerakan ke kiri, dan terus baru lanjut ke gerakan yang half flying tadi, yang posisi setengah duduk setengah tidur. Nah itu kalau sudah baru kita lanjut lagi ke duduk yang biasa seperti orang normal, terus nanti baru kita lanjut ke berdiri, terus baru kita lanjut ke berjalan dan gerakan-gerakan sebagainya. Tapi karena kondisi ibu sekarang kan masih belum memungkinkan untuk saya lakukan latihan itu, jadi mungkin saya cukupkan dulu untuk yang terutama sekarang, yaitu untuk melatih pernafasannya dulu supaya lebih tenang, lebih ya nafasnya lebih normal, terus sama untuk batuknya juga dikurangi dengan cara seperti itu tadi dulu. Yang penting untuk makannya tetap dilanjut ya Bu ya. Terus kalau misalnya memang
dapat obat dari dokter tetap kita anjurkan untuk diminum, karena itu kan supaya untuk luka-lukanya lebih cepat sembuh. Nanti dari kita fisioterapi akan melakukan penanganannya seperti itu, untuk intinya seperti itu. Nah, soalnya di ini kalau posisi tidur kan ibunya nggak kelihatan terganggu gitu kan, cuman ternyata setelah waktu ibunya dari posisi tidur mau ke posisi duduk itu kan memang susah gitu kan, masalah nyerinya mungkin tambah, jadi gitu ya di bagian situ. Nah ya mungkin cukup sekian dulu Bu dari saya untuk penanganannya. Nanti evaluasinya untuk evaluasinya mungkin besok kalau misalnya saya datang lagi, nanti saya evaluasi untuk sputumnya itu atau dahak yang ada, terus sama pola pernapasannya apakah sudah berubah atau belum ya. Oke, terima kasih ya Bu ya, semoga cepat sembuh. Obatnya jangan lupa diminum, makannya juga yang penting tetap dijaga, dapat dari sini harus dimakan semua kalau bisa. Kalau misalnya memang ya yang penting tetap dimakan lah. Kalau memang misalnya memang ibunya mungkin kurang berkenan ya diusahakan tetap dimakan ya Bu ya, karena itu kan makanan itu juga sudah dipilih dari pihak-pihak gizi yang pasti sudah paham lah untuk ibunya. Oke ya, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sudah melakukan penanganan ke salah satu pasien dinamakan Ibu Rara tadi. Untuk penjelasannya tadi ya pokoknya untuk asesmen masih sama dari awal-awal, dan ternyata memang pasien ini masih kondisinya masih sangat lemah, dan ya seperti yang kita tahu tadi untuk kondisi pasiennya pun untuk duduk ke posisi duduk aja masih sangat susah, dan ya memang masih ada penumpukan sputum juga karena mungkin seharian kemarin bed rest setelah dilakukan operasi tadi kemarin. Nah mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Nanti kalau misalnya memang masih ada kekurangan mungkin boleh di komen di bawah ini, nanti bisa saya baca di komenan kalian semua yang sudah masuk. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.